Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada kesempatan kali ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga protokol kesehatan yang dikenal dengan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Anak-anak, ketemu kembali bersama Ibu Titik Lestari dalam mata pelajaran yang selalu ada di hati kalian, yang selalu kalian rindukan dan kalian sukai, apalagi kalau bukan matematika. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi dengan judul turunan fungsi. Apa sih turunan fungsi itu? Sebelum kalian Ibu jelaskan mengenai turunan fungsi, maka Ibu sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran pada turunan fungsi berikut ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah harapannya anak-anak bisa menemukan konsep turunan secara benar, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu juga, kalian mampu menghitung turunan fungsi yang sederhana dengan menggunakan definisi turunan. Dan yang terakhir nanti anak-anakku bisa menggunakan aturan turunan fungsi untuk menghitung turunan fungsi aljabar. Sebelum ke definisi turunan, kami mengingatkan kembali bahwa sebelumnya anak-anak mestinya mendapatkan materi tentang limit. Karena apa? Ibarat pada sebuah gedung, ada di lantai dasar kalian, lantai satunya ada limit, dan di lantai duanya ada turunan fungsi. Jadi, kalian tidak bisa naik ke lantai 2 yang berisi turunan fungsi jika kalian belum meniti tangga pada lantai 1 yang berisi tentang limit tadi. Anak-anak, coba kita lihat pada gambar grafik berikut ini. Di sini Ibu tampilkan ada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X ada X dan X plus H, yang mana nanti jarak antara X dengan X plus H diberi simbol delta H. Kemudian pada sumbu Y terdapat Fx dan Fx plus H, yang mana jarak antara Fx dengan Fx plus H diberi nama delta F, yaitu delta adalah selisih antara Fx sampai dengan Fx plus H. Jadi dari gambar tersebut anak-anak bisa menyimpulkan bahwa turunan atau F aksen X itu diperoleh dari delta F dibagi dengan delta X, yang mana nilai delta X nilainya adalah hampir 0. Sehingga secara umum F aksen X atau F turunan X-nya dirumuskan limit H mendekati 0. Jadi kita masih menggunakan limit karena apa? Tadi Ibu sudah bilang bahwa dasar dari turunan adalah limit. Sehingga F aksen X adalah limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx per H. Anak-anak, dari grafik tadi yang kita lihat, maka kita dapat menarik kesimpulan, yaitu definisi turunan fungsi. Turunan bisa disebut juga dengan derivatif ataupun diferensial, yang artinya suatu pengukuran bagaimana sebuah fungsi bisa berubah seiring perubahan nilai input. Kemudian secara umum, turunan akan menyatakan bagaimana sebuah besaran berubah akibat adanya perubahan besaran yang lainnya. Jadi, turunan fungsi atau yang disebut juga dengan diferensial tadi merupakan suatu fungsi lain dari fungsi sebelumnya. Selanjutnya, proses dalam menemukan suatu turunan disebut sebagai diferensiasi, serta kebalikan dari suatu turunan nanti disebut sebagai antiturunan atau integral. Jadi anak-anak, kelanjutan materi kita setelah turunan nanti adalah integral. Kita ke turunan. Turunan itu disimbolkan dengan apa? Kalau ada suatu fungsi Fx, jika diturunkan, maka nanti dituliskan dengan F aksen X, atau F diberi tanda petik 1 di atasnya, itu dibaca F aksen X. Ini adalah turunan pertama dari suatu fungsi.
Kenapa disebut turunan pertama? Karena bisa jadi nanti ada turunan kedua dari turunan pertama tadi. Kemudian, selain dituliskan F aksen X, maka turunan juga bisa dituliskan DY per DX. Jadi, untuk turunan bisa disimbolkan F aksen X ataupun DY per DX. Sudah paham tentang definisi turunan dan simbol dari turunan fungsi. Oke, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Saya berikan contoh dari turunan fungsi. Seandainya ada fx sama dengan 2, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Kemudian limit h mendekati 0, fx plus h-nya adalah 2, karena di situ dituliskan fx-nya 2, maka fx plus h berarti 2 ditambah 0 hasilnya tetap 2, dikurangi dengan fx, fx-nya bernilai 2, sehingga diperoleh 2 min 2 per h. Hasilnya 0 kenapa? Karena 2 dikurangi 2 adalah 0, dibagi dengan H, maka tetap 0. Berikutnya yang nomor 2, jika diketahui fx sama dengan 2x, di situ ada variabel x-nya, maka turunannya nanti diperoleh limit H mendekati 0, fx plus H min fx per H, hasilnya limit H mendekati 0, 2 kali X plus H dikurangi 2X. Kenapa di situ ditulis 2 X plus H? Karena pada soalnya tertulis fx sama dengan 2X. Jadi untuk variabel X-nya diganti dengan X plus H. Kemudian dibagi dengan H. Limit H mendekati 0, 2 yang di luar tanda kurung itu dikalikan dengan X dan H yang ada di dalam kurung, sehingga diperoleh 2X ditambah 2H dikurangi 2X per H. Maka hasilnya adalah limit 2H per H diperoleh limit H mendekati 0, 2. Hasilnya adalah 2. Jadi dari fx sama dengan 2x, turunannya adalah 2. Anak-anak, dari contoh yang Ibu berikan tadi, maka diperoleh kesimpulan yang berupa aturan dalam turunan fungsi, yaitu ada 5 aturan dalam turunan fungsi aljabar. Yang pertama adalah jika ada fx sama dengan k, maka turunan x-nya sama dengan 0. Yang kedua, jika ada fx sama dengan x pangkat n, maka nanti turunannya adalah n, x, pangkatnya dikurangi 1, yaitu n-1. Yang ketiga, jika ada fx sama dengan k, x pangkat n, maka turunan x-nya adalah k kali n, x pangkat n-1. Yang keempat, jika fx berbentuk perkalian fungsi, misalkan u kali v, maka nanti f aksen x dirumuskan u aksen dikali v ditambah u kali v aksen. Dan yang kelima, jika ada fx berbentuk u per v, maka nanti turunannya u aksen v min u kali v aksen dibagi v kuadrat. Dari kelima aturan ini, Ibu akan bahas satu-satu beserta contohnya. Berikut ini. Kita membahas aturan yang pertama tadi. Jika ada fx sama dengan k, maka turunannya atau f aksen x sama dengan 0. Intinya adalah jika ada fungsi fx yang hanya berupa konstanta, maka hasilnya 0. Contoh, jika diketahui fx sama dengan 8, turunannya 0. Jika diketahui fx sama dengan 75, turunannya juga 0. Yang ketiga, jika diketahui fx sama dengan 112, turunannya 0. Jadi, kalau ada fx
yang mana isinya berupa angka saja, hasilnya adalah 0. Itu adalah yang perlu dicatat. Berikutnya pada aturan yang kedua, jika ada fx yang tertulis x pangkat n, maka turunannya atau f aksen x adalah n x pangkat n-1. Ini berarti jika ada fx berupa variabel x berpangkat, maka turunan pertamanya yaitu pangkat turun dikalikan variabel x dan pangkat pada variabel x dikurangi 1. Contoh, kalau ada fx sama dengan x pangkat 2, maka turunannya menjadi pangkat 2 tadi turun, sehingga 2 kali x, karena x pangkatnya 2, maka 2 dikurangi 1. Hasilnya 2x pangkat 1 atau biasa ditulis dengan 2x. Kita lanjutkan pada aturan yang ketiga, yaitu jika fx sama dengan kx pangkat n, maka turunannya adalah k kali n x pangkat n-1. Ini artinya jika ada fungsi fx berupa koefisien variabel x berpangkat, maka turunan dari fx tersebut adalah koefisien dikalikan pangkat, kemudian variabel pangkatnya dikurangi 1. Kita lihat contohnya. Jika ada fx sama dengan 2x pangkat 3, maka turunannya f aksen x sama dengan 2 tadi koefisien, dikalikan 3 adalah pangkat dari variabel x, kemudian variabel x ditulis lagi, dan pangkatnya 3 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 6x pangkat 2. Selanjutnya kita pada aturan keempat, jika ada fx berupa perkalian fungsi yaitu u kali v, maka f aksen x-nya adalah u aksen kali v. U aksen diperoleh dari turunan fungsi u ditambah u aksen kali v aksen. Begitu juga dengan v aksen adalah turunan dari v. Jadi intinya, jika fungsi fx berupa perkalian u kali v, maka menentukan turunannya adalah u aksen v ditambah u kali v aksen. Kita lihat contohnya berikut ini. Jika ada fx sama dengan 2x ditambah 1 dikalikan x pangkat 2, berarti ux-nya adalah 2x ditambah 1. Dari 2x ditambah 1 ini, kita cari turunannya. Turunan 2x. Kita kembali pada aturan yang nomor 2 tadi. Yaitu turunan 2x adalah 2. Turunan 1. Karena 1 konstanta, turunannya tadi adalah 0. Sehingga turunan dari 2x ditambah 1 sama dengan 2. Itu untuk ux. Kemudian kita ke Vx. Vx-nya adalah x pangkat 2. Maka kita cari turunannya V aksen x. V aksen x berarti pangkat turun menjadi 2. Kemudian variabel x-nya tetap pangkat x dikurangi 1, yaitu 2 dikurangi 1. Sehingga hasilnya V aksen adalah 2x. Untuk menentukan f aksen x, kita menggunakan aturan yang keempat, yaitu dirumuskan u aksen kali v ditambah v aksen kali u. Yang mana u aksennya tadi 2, v-nya adalah x pangkat 2, ditambah dengan v aksen, yaitu 2x, dikalikan dengan u 2x plus 1. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah dengan 4x kuadrat ditambah 2x diperoleh 6x pangkat 2 ditambah 2x. Itu adalah aturan yang keempat. Berikutnya adalah aturan yang kelima,
yaitu jika ada fx berbentuk U per V, maka turunan fx-nya yang ditulis f aksen x adalah U aksen V min U kali V aksen per V kuadrat. Contoh, jika ada fx sama dengan 4x per x pangkat 2 plus 1, maka ux-nya 4x dan vx-nya adalah x kuadrat plus 1. Dari ux tadi kita turunkan dulu. Ux 4x turunannya berarti 4. Kemudian vx kita turunkan juga. Vx adalah x kuadrat plus 1, maka turunannya menjadi 2x. Sehingga turunan dari keseluruhan soal fx sama dengan 4x per x kuadrat plus 1 diperoleh 4 dikalikan x kuadrat plus 1 min 2x dikali 4x per x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Sehingga diperoleh hasil 4x kuadrat min 8x plus 4 per x kuadrat plus 1 kuadrat. Itu tadi anak-anak 5 aturan dari turunan fungsi aljabar. Semoga anak-anakku semua bisa memahami dan bisa menyelesaikan masalah nanti terkait dengan turunan fungsi aljabar. Sebagai latihannya, Ibu berikan 5 soal. Semoga anak-anakku bisa mengerjakan dengan baik dan lancar, tidak ada kesulitan sama sekali. Demikian anak-anak video pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anakku semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat. Maju terus bersama SMK Kesuma. SMK Kesuma maju, maju, maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.